Loh, yang bikin sering mati, yang bikin sering sakit bermasalah karena sebetulnya menurut saya menggampangkan atau teledor. Oke, selamat sore teman-teman koi lover. Nah, ini kegiatan saya kalau santai menghabiskan waktu sambil ngerokok, sambil feeding ikan koi di pinggir kolam ya seperti ini teman-teman. Jadi karena mungkin saya berangkat juga dari penghobi ya teman-teman ya. Jadi saya pun sampai sekarang ini meskipun project sudah sangat puji Tuhan sangat banyak sekali, terutama untuk tahun 2024 kita diberkati Tuhan rekor pengerjaan proyek terbanyak di tahun 2024 ini untuk penjualan koi juga puji Tuhan sangat bagus sekali dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang sekali lagi karena saya berangkat dari penghobi teman-teman, jadi saya itu sampai sekarang juga rasa kecintaan menikmatin tuh nyuapin feeding ikan koi atau apa itu sampai sekarang saya juga masih suka teman-teman. Jadi saya bukan cuma hanya cari nafkah atau cari duitnya, tapi saya pun juga sampai sekarang masih keeping, masih merawat, masih menikmati, masih nyantai di pinggir kolam, kadang di kolam sini, kadang di kolam tanggul, kadang di kolam angka 8 jumbo, kadang di angka 8 kecil ya. Jadi intinya ya memang suka gitu loh teman-teman. Makanya ada pepatah mengatakan kalau hobi yang bisa menghasilkan itu menjalaninya itu sangat-sangat nyaman, sangat-sangat enjoy sekali. Nah teman-teman, saya hari ini kepengen sharing ya teman-teman, terutama buat para customer ataupun mungkin penghobi baru, mungkin juga yang buat kolamnya juga nggak sama blast, atau mungkin yang beli ikannya juga sama blast, nggak apa-apa. Tapi pengen ada beberapa poin penting yang saya mau sampaikan. Terkadang image dalam tanda petik bahwa terutama orang yang beli mati koi dan beberapa customer blast di tahun ini sekitar mungkin ada 4-5 orang ya, yang awalnya secara budget kolam oke, budget ikan oke, tapi yang masih ketakutan lah intinya seperti itu. Koi gampang mati, koi gampang sakit, koi itu repot, kolam itu merepotkan, malah nanti punya hobi malah stres. Nah teman-teman, sebetulnya kalau seperti itu saya bukan berarti karena saya dealer koi dan pembuat kolam tidak setuju ya, tapi kita harus cari akar-akar permasalahannya atau poinnya dulu teman-teman. Nah yang pertama teman-teman yang saya mau tekankan dan mau ingatkan, garis bawahi, kebetulan sebelum ini kita buat vlog khusus membahas mengenai spek kolam dan kenapa ada kolam yang harganya mahal atau murah atau tinggi atau rendah, sepakat ya. Yang pertama paling penting teman-teman ya, mau Anda penghobi baru, mau Anda penghobi low, medium ataupun premium, pertama saya tekankan jangan sampai salah bikin kolam, titik. Itu penting sekali. Makanya kalau saya sering ngomong ya, banyak orang yang coba-coba, banyak orang yang bikinnya cari murah, cari ngirit, ujung-ujungnya malah jadi masalah, ujung-ujungnya malah jadi sakit dan segala macam. Itu pesan saya sekali lagi, kolam itu harus benar. Kolam harus benar, contohnya peletakan air terjun, penyetingan arus, peletakan skimmer, peletakan bottom drain, ukurannya bottom drain, ukurannya sekat per chambernya, komposisi atau kapasitas medianya, spek kolamnya, spek medianya, flow-nya 1 jam berapa kali. Saya tidak mau bahas itu kali ini, tapi intinya nomor 1, kolam harus benar. Sepakat dulu. Kenapa teman-teman harus benar? Supaya nanti kalau ikan koinya sudah masuk, kesehatan ikan koinya bisa panjang, dikasih makan pun juga tidak bermasalah, airnya bisa bening, bisa sehat, enak dilihat, dan yang paling tidak kalah penting, perawatannya mudah. Teman-teman, saya akan bahas beberapa poin ya, yang mengenai poin 1 ini, kolam harus benar. Dulu, kita awal-awal kolam itu tidak ada yang namanya BD stopper. Jadi BD stopper itu adalah dari bottom drain dan skimmer ini yang menuju ke chamber 1, itu ada kita namanya BD stopper untuk menyetop aliran kolam ke filter. Simpelnya seperti itu. Apa fungsinya BD stopper? Kalau kolam ada bermasalah, supaya tidak perawatannya atau karantinanya juga tidak ibaratnya merepotkan, itu kita nggak usah nutup-nutup BD di sini untuk bersihin ini. Sering lihat, makanya teman-teman ada beberapa penghobi ataupun mungkin itu saya nggak tahu ya, saya sering lihat di video juga, sampai nyemplung kolam bawa pipa besar, BD-nya ditutup dulu.
di kolamnya. Kemudian filternya baru dibersihin. Kita enggak, tinggal buka di situ, tutup 3 pakai pipa kecil, selesai, ini udah berhenti, pompa matiin, ini kita bisa buang semua. Yang kedua, backwash stopper. Dulu kita juga nggak pakai. Ini kolam mending setengah meter. Kalau kolamnya 1,5 meter, kalau kolamnya 1,5 meter lebih, habis di backwash nyari lubangnya susah sekali teman-teman. Sampai panik ya, sampai lu ini sudah kebanyakan ini. Nggak bisa ya, malah ada yang sampai nyemplung ke kolam nyari lubangnya. Itu kan ngerjain customer. Kita ada yang namanya sistem backwash stopper. Jadi udah ada railnya, pipanya sudah kita setting pas, tinggal dimasukin slep, nggak usah nyari lubang, diputar selesai. Nah, jadi intinya kolam harus bener itu bukan cuman masalah medianya, bukan masalah estetikanya, bukan masalah penampakannya, tapi maintainnya. Dan kalau sampai terjadi ikan sakit, masalah dan lain-lain, itu customer juga supaya mengoperasionalkan kolam-kolamnya atau sistem-sistem filtrasinya dan backwash segala macam bisa mudah gitu loh teman-teman ya. Jadi saya garis bawahi, mau bikin dengan blast monggo, tidak dengan blast monggo. Di luaran sana banyak juga pond builder. Saya tidak mau nyebutin ya, meskipun saya dekat dengan beberapa pond builder yang sahabat kita, karena nanti saya dianggap wah yang disebut itu aja, mungkin Bolone atau Grupe. Enggak ya, nanti intinya udahlah, saya males lah ya, intinya saya nggak mau bahas itu. Tapi yang pertama, mau buat dengan siapapun, cari track record pond buildernya, lihat di sosmednya, baik itu YouTube apa dan lain-lain, kelihatan kok pond builder yang masih eksis dan pond builder yang memang secara project dan pengerjaan itu sangat-sangat konsisten sekali, dan yang enggak teman-teman nanti simpulkan sendiri. Nah, yang kedua teman-teman, pemilihan ikan dan treatment ikannya juga harus benar. Kenapa ini Pak maksudnya? Banyak yang saya lihat, saya temui, makanya sekali lagi saya menutup jalur konsultasi atau tidak mau terima konsultasi, karena saya pikir begini, beli ikannya nggak sama saya, buat kolamnya nggak sama saya, ada masalah nanyanya ke saya terus. Dulu saya ladenin satu persatu, capek teman-teman ya. Sampai kadang ada yang nggak tahu waktu, tengah malam telepon karena ikannya sakit, pengobatan dan lain-lain. Padahal yang saya heran gini loh, kan belinya nggak sama kita. Kenapa yang penjualnya atau sellernya kok nggak ngedukasi gitu loh. Nah, pertama teman-teman, treatment ini harus penting. Karena kenapa? Ikan yang baru masuk ke kolam baru, itu adalah habitat ekosistem baru. Pertama, karantinanya harus benar atau cukup dulu di tempat sebelumnya. Kedua, air di kolam baru sudah dipastikan mature dan ekosistem dan simbiosisnya sudah terbentuk dulu. Ketiga, teknik memasukkannya, melepasnya, merilisnya itu juga ada. Kita udah pernah bahas ya di video-video sebelumnya ya. Ikan baru masuk untuk kolam baru bagaimana diapung-apungin dulu, diaklivasi dulu, itu ada semua. Nah, kalau dengan blast, terima beres teman-teman. Bahkan kemarin customer Tegal 2 kolam, isinya ikannya full dari blast semua. Totalnya 18 kali 2, 36 ekor ya, tapi yang tose-tose dan medium. Sampai saya ngomong, Pak, pokoknya garansi hidup. Kalau ada mati, sakit, dan lain-lain, kita ganti loh. Kurang enak apa teman-teman? Tapi dengan catatan, bukan berarti dia nggak boleh beli dengan seller atau dealer lain. Tidak ada dicampur dengan ikan dari sumber lain. Nah teman-teman, kalau sumber belinya ikannya itu berbeda-beda teman-teman, itu karantinanya juga butuh waktu dan butuh treatment yang berbeda juga. Nggak boleh sumber A, sumber B, meskipun sudah dikarantina dari tempat A, langsung masuk kolam bleng. Waduh, mati. Tapi kalau ada yang seperti itu, monggo ya, sekali lagi ya. Saya bukan mau menyerang atau menjelekkan, boleh dicek. Bahkan ini ajaran teori ini dari standarnya Jepang dan senior-senior saya. Karantina harus satu sumber dulu. Kalau ikan dari blast, kolam dari blast, ikan sudah kita karantina dulu di showroom, dengan fat-fat, dengan air distabili segala macam, sudah siap kirim, kita berangkatin. Langsung di kolam baru, langsung masuk kolam. Nggak usah dikarantina. Tapi nanti kalau berikutnya ada ikan lagi, baru itu melalui proses karantina. Intinya teman-teman, pemilihan ikan koi, treatmentnya atau penanganannya, itu juga sangat penting sekali. Nah itu juga harus diedukasi ke customer gitu loh. Yang bikin sering mati, yang bikin sering sakit bermasalah, karena sebetulnya menurut saya, menggampangkan atau teledor ya, main cemplung, main masuk ikan sembarangan, main kondisi ikan mau masuk tetap dikasih makan dulu. Nanti kita bahas yang berikutnya ya. Jadi 2 poin ini semoga bisa memberikan edukasi ke teman-teman. Nah, yang ketiga adalah porsi makan itu juga ada porsinya teman-teman. Bukan berarti spek filter Anda keren, pakai mesin RDF, spek media Anda super, terus Anda genjot atau push makan. Lupa itu ada push makan dan lain-lain, bisa juga. Sekali lagi teman-teman, bebas. Tapi kalau aliran saya dalam artian kurang setuju dengan namanya push makan.
Teman-teman lihat, ini saya ngasih makan di sini juga santai. Paling sehari ini nggak ada 200 gram ya. 300 gram lah paling. Tapi kapasitas untuk filter maksimalnya kalau sampai 2 kilo sehari aja saya kejut bisa gitu loh. Tapi buat apa? Teman-teman lihat, dengan pemilihan ikan yang benar, dengan bahan dan kualitas yang jangan jangan mintanya murah tapi pengen bagus. Dan ini jantan semua teman-teman. Teman-teman bisa lihat bodinya dan growth-nya. Ada beberapa jebolan dari kolam ini yang saya piara masuknya rata-rata 40 BU. Sudah ada yang 60 BU, sudah ada yang 65 BU. Saya pindahin ke kolam angka 8 jumbo. Padahal kolamnya dangkal. Pakan juga saya pakai Nippon, pakai Yoiki. Nanti kalau untuk yang butuh info pakannya bisa WM atau WA juga ya. Juga bukan pakan yang mahal-mahal banget kok. Tapi sekali lagi teman-teman, porsinya pas, pemberiannya pas, kemudian jangan berlebihan, jangan puspakan, sehingga filter bekerjanya juga tidak berat, amoniaknya juga tinggi, ikan sehat. 2 tahun teman-teman tingkat kematian di kolam ini 0. Ya, memang karena keluar masuknya juga sedikit. Kemudian yang kedua, di sini tuh saya keepingnya sangat santai sekali dan ikan jarang diserok keluar masuk. Biasanya kalau mau diserok sekalian ada yang laku dan itu pun harus dengan izin saya. Kalau kolam-kolam yang lain, anak-anak kadang ada yang lihat atau apa, ikan mau diangkat atau mau difoto ulang atau mau diupdate, itu saya bebasin. Yang penting memang ada yang serius seperti itu. Nah teman-teman, sekali lagi teman-teman, pemberian pakan, kemudian 1 minggu sekali usahakan ada 1 hari yang puasa full total. Itu sebetulnya ada tujuannya semua. Nah, saya pernah nemui ada kasus customer yang kolam baru masuk, ikan padat populasi, langsung kasih makan, anaknya ngasih, ibunya ngasih, ayahnya ngasih, neneknya ngasih, adiknya ngasih. Waduh, langsung deng, besoknya gurat merah semua satu kolam. Karena ya itu, mungkin nggak tahu entah dia dengan pembuat kolam atau penjual ikannya nggak diedukasi, tapi Novel perhatiin, kalau ada kolam baru blast jadi ikan masuk, saya kasih tahu Pak, 4 hari ke depan jangan makan dulu ya. Ini puasa total dulu ya. Jangan dicampurin ikan dari sumber lain ya. Jangan masukin ikan baru lain ya. Bukan berarti saya nggak boleh beli ikan lain. Enggak, tapi sabar. Ada proses dan ada waktunya teman-teman. Ya, jadi itu 3 poin yang teman-teman kalau perhatikan baik-baik. 1, pembuatan kolam atau spek kolamnya harus benar. 2, pemilihan ikan dan treatment ikannya harus benar. 3, pemberian pakan, porsinya dan lain-lain, perawatan backwash-nya juga harus sesuai. Kalau 3 poin ini dilakuin teman-teman, percaya saya, bukan berarti kalau ngikuti 3 poinnya Pak D, ikan koinya nggak bisa mati. Ya nggak juga. Saya bukan dewa juga teman-teman ya. Sebutin 1 dealer baik di Jepang ataupun di Indonesia yang ikan koinya atau stoknya nggak pernah mati. Kasih tahu saya. Ayo, siapa? Saya berani potongan tangan ini. Nggak ada teman-teman. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisasi. Ini puji Tuhan 2 tahun kematian 0. Tapi ada kolam yang blast yang di fasilitas satunya 3 tahun kematiannya 10 ekor lebih. Ya itu sekali lagi kita udah berusaha yang terbaik. Daripada kita nggak berusaha matinya massal atau segala macam. Banyak nggak penghobi yang kolamnya massal 1 kolam mati? Jamur insang 1 kolam lah, crash bakteri 1 kolam lah, kena wet spot 1 kolam. Wah teman-teman, kalau udah ngalamin seperti itu ya selamat mencoba. Saya juga ada beberapa customer dari Jawa Timur yang awalnya sudah saya bilangin karantina, hati-hati ikan baru jangan langsung masuk kolam bla bla bla, dilakukan dan waduh beneran bermasalah. Kolam sampai ikan diangkat semua, di restart total, di treatment total, dikasih bakteri apa semua running baru. Kemudian masuk masih agak belum stabil lagi, masih ada yang flashing. Beresnya tuh kalau nggak salah seingat saya 3 bulanan baru beres. Terus saya tanya, Pak mau nggak ngulang lagi ikan baru langsung masuk kolam? Kapok Pak Ade. Nah jadi gini loh teman-teman, tanggal apes itu kita tidak pernah tahu teman-teman. Tapi kalau sudah SOP standarnya kita lakuin semua, percaya saya keamanannya itu akan lebih terjamin seperti itu. Bukan berarti juga terus oh berarti ya Pak, kalau ngikutin Pak Ade pasti nggak ada masalah sama sekali. Enggak juga, tapi percaya saya resikonya kecil sekali kalau teman-teman mau ngikutin arahan 3 poin tadi. Nah teman-teman, semoga melalui video ini teman-teman bisa dapat manfaatnya. Sekali lagi dukung terus channel kami dan jangan lupa saksikan terus, tonton terus video-video berikutnya, dukung terus channel kami dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.